Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender? Karena di kampus banyak doktrin untuk menghormati mereka atas dasar HAM, hak asasi manusia. Setelah diadakan penelitian, ternyata ribuan tahun yang lalu monyet sudah homo. Monyet itu sudah homo. Jadi kalau ada mengatakan bahwa puncak peradaban manusia adalah homo LGBT, maka monyet lebih dulu tahu tentang LGBT. Nah ini, jangan lagi meniru. Orang sekarang kalau ada perempuan yang pakai jilbab, dikatakan ini terbelakang. Padahal terbelakang adalah ketika tidak pakai baju. Lalu ketika manusia mulai kenal peradaban, baru dia pakai baju. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak berbaju adalah peradaban, maka orang hutan lebih berperadaban. Kalau LGBT dikatakan adalah HAM, maka monyet layak dapat HAM. Nah ini penting. Sakit hati berarti LGBT. Ada orang berkata LGBT ini adalah given, pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan, maka sama antara LGBT di Mesir, di Indonesia, dengan di Bangkok, Thailand. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi sekarang? LGBT di Thailand lebih banyak daripada di Mesir. Kenapa? Menunjukkan dia bukan given, pemberian Tuhan, tapi dia adalah tumbuh dari masyarakat. Di tengah masyarakat yang keras, mengejek, mencela, maka dia tidak akan tumbuh. Tapi di Thailand, kenapa tumbuh luar biasa? Karena dibiarkan. Bahkan ada Miss Bencong tercantik di dunia. Mungkin adik-adik sudah dapat postingnya. Bagi yang belum, nanti saya kirim. Gambar 10 laki-laki namanya Lady Boy. Sudah dapat? Masa Ustaz lebih canggih dari kalian? Wajahnya wajah lebih cantik dari perempuan, tapi ternyata dia boy. Maka namanya Lady Boy. Mereka menumbuhkan itu sampai dibuatkan kontesnya, dibuatkan Miss Universe-nya. Maka kalau keras, dia tidak akan tumbuh. Maka kita harus keras dalam masalah ini. Anak-anak kita, na'udzubillah, 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 lingkungan kita kalau sudah nampak bakat-bakat dia melambai, hai, dia harus jadi keras. Masukkan, buat nanti latihan karate setiap pagi Ahad. Sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah muhasabah, habis itu ceramah, habis itu latihan silat. Hai, hai. Nama acaranya hadiri di Masjid Muhammad Cheng Ho dalam rangka Be a Man. Jadilah laki-laki yang perkasa. Dalam salat berjamaah, apakah kita sebagai makmum tetap membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau menyimak imam saja? Untuk Al-Fatihah itu disarankan untuk dibaca sepanjang Anda bisa mengikutinya. Karena bagian dari rukun salat. Rukun ini menjadi rukhsah bagi makmum. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya jika dia mampu dia bisa mengucapkannya atau mengikutinya. Tapi kalau salat sendirian wajib untuk dibacakan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La di sini la-nya dua, la nafi wala naqsi. La yang ujungnya harakatnya fathah maknanya dua, la nafi wala naqsi. Naqsi, nafi artinya menafikan. Bagi salat yang sendirian, maaf, salat sendirian dia tidak membaca Al-Fatihah maka nafi, salat dinafikan oleh Allah, tidak diterima. Diulang. Tapi kalau salat berjamaah, dia bisa baca Al-Fatihah, tapi dia memilih mengikuti imam saja, menyimak saja, maka naqsi, salatnya kurang sempurna. Maksudnya pahalanya tidak sempurna. Salatnya sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Paham? Tapi kalau ada misalnya orang salat, imam tidak sanggup diikuti bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena imam sudah ruku. Allahu Akbar, imam ruku. Anda baru takbir. Kalau Anda mendapati imam sudah ruku, maka Anda langsung takbir, langsung ruku. Langsung ruku seketika. Nah, ruku ini seakar dengan kata rakaat, seakar dengan kata rak'ah. Jadi kalau Anda sudah ikut ruku, Anda sudah dapat 1 rakaat subuh. Begitu ke masjid, imam ruku rakaat pertama. Anda takbir langsung ruku. Allahu Akbar. Nggak usah baca Al-Fatihah lagi. Karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh imam. Fakiraatul imam, kiraatul makmum. Bacaannya imam dalam keadaan imamnya sudah ruku, Al-Fatihahnya imam mewakili Al-Fatihahnya makmum. Makmum langsung ruku, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Maka setelah itu kemudian sah dia salatnya sudah 1 rakaat. Begitu imam salam, dia sudah dapat 2 rakaat. Antum nggak usah naik lagi. Jangan terlampau soleh. Oh, antum naik lagi misalnya, nggak usah. Itu sudah dinilai sebagai 2 rakaat. Jelas?
Maka tolong bagi imam, mohon izin ya, bagi imam, berikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Anda bisa berikan jeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jeda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jeda. Atau jedanya di akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda. Minimal jeda untuk 3 ayat sampai Ar-Rahmanir Rahim. Itu dipandang sah Al-Fatihahnya. Karena bacaan Quran terpendek suratnya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulama sepakat kalau ada orang baca Quran dengan 3 ayat senilai tadi atau 1 ayat panjangnya senilai 3 ayat tadi, maka sah bacaan Qurannya. Paham? Adapun bacaan surah itu dianjurkan untuk menyimak, tidak harus diikuti bacaannya. Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima, karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustadz Saman? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Dia pun mengulangi salatnya. 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya rukuk 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa orang sholat nggak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin, karena nggak dibaca di mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat betul? Maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya, diagak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud, hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumaknina. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Nggak ada orang keningnya 2. Menempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib. Hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besok yang tersinggung. Ini saya cerita tentang saya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas, supaya menempel ke bawah. Afdalnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya
kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir, karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali, itu karena nggak diucapkan. Nggak diucapkan. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk. Diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Adh. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyati. Aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali. Matanya aja yang bergerak. Sholat apa ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca, qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya mutola'ah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumanina. Kalau tidak ada tumanina, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi, insyaallah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana pencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali, nggak lengkap. Yang penting hati kita. Ini orang tidak belajar fikih, nggak ngaji. Salat yang paling baik adalah di awal waktu, tapi bagaimana jika mengurus bayi pada waktu salat masih rewel, belum bisa diletakkan atau ditinggalkan untuk salat tepat waktu? Jika dipaksa buat salat tidak bisa khusyuk, bagaimana solusinya? Apakah tidak masalah jika salatnya telah selesai dengan bayi walaupun sampai 1 jam atau lebih? Begini, kalau kita melihat hadis itu ada sebabnya. Sebab yang melahirkan hadis itu disampaikan namanya asbabul wurud. Ya. Sebab yang menjadikan Quran diturunkan namanya asbabun nuzul. Nuzul untuk Quran karena turun, ya. Kemudian wurud dari Nabi karena diriwayatkan. Ya, ma warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tentang salat pada waktunya itu ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kisahnya ada 2. Ini menarik nih, yang satu pergi, ya datang yang satu lagi. Yang satu itu sholatnya rajin, cuman pada orang tuanya belum maksimal. Bukan nggak baik, belum maksimal kebaikannya. Maka ketika dia bertanya, ya, apa amalan yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya?
Ya, maka Nabi katakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya. Ya Rasulullah, ya ayu amali afdal. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Kata Nabi birrul walidain. Lalu datang yang kedua, ke orang tuanya baik. Cuman salatnya belum konsisten tepat waktu. Maka ketika bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdalu indallahi wa rasuli. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah dan Rasulnya? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala as-sa'il. Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Maksudnya kamu ke orang tua udah bagus, ke ibu kamu memuliakan, ke ayah kamu luar biasa. Cuma kemuliaan itu juga harus kamu lakukan takrimnya kepada Allah. Salat tepat waktu. Ya, jadi dasarnya seperti itu. Di salat tepat waktu itu di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya dalam kondisi yang normal dan standar. Dalam kondisi yang kita dilibatkan pada kondisi tertentu yang tidak ideal, tidak standar, maka adalah bab fikih namanya mustasnayat, pengecualian disebut dengan darurat. Maka kaidahnya berbunyi ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu menjadikan yang tadinya tidak ideal menjadi boleh, bahkan terkadang wajib dilakukan. Yang kalau dipaksakan ikut ke konsep awal jadi dosa. Contoh sebelum ke ibu tadi, ada yang dokter di sini. Misal, dokternya akan melakukan tindakan. Tindakan itu berlangsung dari mulai jam 1 sampai ke jam 7. 6 jam tuh operasi. Dia ikut tuh dari zuhur, sudah bisa zuhur. Tapi kan akan lewat asar. Maka sekalipun dia bukan di perjalanan, dia jamak zuhur dengan asarnya. Jangan sampai ketika dia sedang membedah, lihat jantungnya, baru mau solusi diberikan tahapan-tahapan pengobatan, asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat tepat pada waktunya. Mohon maaf ya, sholat dulu. Itu bisa celaka itu. Secelaka. Ya, maka yang dilakukan apa? Dia jamak sebelumnya. Dia jamak dengan asar, ya selesai itu dia dapatkan maghrib nanti. Nah itu, seperti ibu ini yang ada bayi. Perempuan itu disunnahkan sholatnya berjamaah. Ditunaikan ke masjid. Sepanjang ada 3 hal yang telah selesai urusannya. Yang pertama apa? Selesai urusan kewajiban dengan anaknya yang Allah titipkan melalui ibu itu. Jadi ada pekerjaan perempuan yang nilainya tinggi di hadapan Allah, dan itu jihadnya. Nilainya tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang anak yang berjihad, berjuang di secara militer. Bahkan nanti ada kisah di Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, seorang anak muda sudah ke medan perang. Lalu sahabatnya mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si fulan ibunya sedang menangis sekarang. Menangis si fulan yang pergi berangkat ke medan perang itu. Kata Nabi, panggil dulu dia sini. Begitu datang, kata Nabi, irji', pulang ke ibumu, buat ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Jihad dulu dengan berbakti kepada ibumu, baru engkau berangkat. Makanya nanti di hadis lain disebutkan ibu 3 kali. Ummak, 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 thumma abak. Ya, man abar ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Kata Nabi, ibumu. Nabi, ibumu. Siapa lagi? Kata Nabi, ibumu. Sampai 3 kali. Thumma abak, baru bapakmu. Ada anak SD pulang dari madrasah, belajar hadis ini, ditanya oleh bapaknya, nak belajar apa? Hadis Nabi. Apa itu? Kepada siapa berbuat baik? Jawab Nabi apa? Ibumu. Lalu apa? Ibumu. Lalu apa? Ibumu. Lalu apa? Bapakmu. Berapa kali ibu disebutkan? 3 kali. Bapak berapa? Sekali. Coba kasih tahu ibumu yang ada di dapur. Ibu disebutkan 3 kali, bapak sekali. Dia berangkat. Jadi 3 kali. Kenapa 3 kali disebutkan? Konfirmasi ditafsir oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah. Kata Sayyidina Ali, dan beliau jenius, termasuk jenius matematika. Sayyidina Ali bin Abi Thalib buka kitab namanya Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Jauhari. Di kitab jilid yang terakhir itu ada tentang kejeniusan Sayyidina Ali yang memecahkan masalah matematika dengan pendekatan Al-Quran. Saya balik ke yang tadi. Kata beliau, seorang ibu dimuliakan 3 kali di hadis dibandingkan laki-laki karena ibu punya 3 keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. 1, mengandung, laki-laki tidak. 2, melahirkan, laki-laki tidak. 3, menyusui, laki-laki tidak. Maka ketika ada seorang ibu tengah mengandung, melahirkan, dan menyusui, itu dimuliakan oleh Allah perjuangannya, jihad. Dan dalam masa-masa itu, mendidik awal-awal di awal itu ada toleransinya, ada daruratnya. Jadi kalau anak menangis butuh perhatian, dan itu bagian dari kewajiban, jangan dipaksakan kemudian, mohon maaf, tinggal dulu, berangkat dulu ke masjid, pulang lagi, anak dalam keadaan haus, tertinggal, jauh dari kasih sayang, itu nanti bisa berhukum dosa di dalamnya. Maka ada toleransinya. Kapan keutamaannya? Ketika dia sudah mulai bisa menenangkan anaknya. Ya, tenangkan, selesai, dia tunaikan sholatnya. Dan itulah waktu sholat yang ideal bagi seorang ibu yang punya kebutuhan di dalamnya. Kedua, bila aman dari fitnah di jalan. Ketiga, bila ada space-nya untuk perempuan.
Kalau itu terpenuhi tiga-tiganya, maka silahkan berangkat ke masjid. Tapi kalau tidak ada satu di antara tiga itu, jangan paksakan. Maka keutamaannya adalah di rumahnya. Maka sama nilainya dengan yang ke masjid. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang keadaan diri dan teman-temannya. Jadi istilahnya dia sudah rapat dengan teman-temannya. Tolong tanyain dong sama Nabi, enak banget jadi laki-laki, ke masjid bebas, jihad bebas, haji bebas tanpa mahram. Tanyain dong. Maka diutuslah seorang perempuan mewakili teman-temannya itu. Maka ketika mengadu kepada Nabi, kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu. Bingung perempuan itu, karena nggak pernah cerita kalau dia diutus. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu apa yang dilakukan oleh laki-laki, suami-suamimu di luar rumah, sepanjang engkau ridha dan engkau punya tanggungan mengerjakan di dalam itu. Kama qala Rasulullah SAW, maka apa yang dikerjakan suami di luar rumah, engkau mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Suami ke masjid, sholat subuh berjamaah, ibu tidak memungkinkan keluar karena ada tanggungan, disiapkan keperluan suami, berangkat, titip ridhonya, minta didoakan kepada Allah. Itu pahala suami sholat di masjid, ibu mendapatkan yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Dan lebih dahsyat lagi hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah. Idza maridal abdu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika seorang hamba sakit atau safar berpergian, ya, atau dalam kondisi yang uzur, tidak bisa menunaikan amalan rutinnya saat dia sehat dan sedang mukim. Saat sedang sehat, sholat sunnah, tahajud, ya, baca Quran. Tiba-tiba apa? Anda safar, nggak bisa sholat sunnah, karena yang fardu pun dikosor. Ya, makanya jangan terlampau soleh ya. Ya, kalau sedang safar kan yang fardu aja dikosor, masa mau ditambah dengan sunnah lagi? Walaupun tidak dilarang, gitu kan? Walaupun tidak dilarang. Anda biasa puasa sunnah Senin, karena safar Anda buka. Itu karena kebiasaan Anda menunaikan puasa. Saat safar tidak puasa, pahala puasa tetap diberikan sempurna walaupun tidak puasa. Hadis sahih. Berbahagialah seorang ibu. Ibu biasa dalam masa sucinya, baca Quran, puasa, sholat sunnah. Tiba-tiba muncul masa haidnya. Begitu masa haid itu tiba, nggak baca Quran, nggak sholat, itu pahala bacaan Quran dan sholat sunnah dan yang lainnya diberikan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Makanya kalau sedang masa suci, bu, perbanyak amal soleh. Perbanyak, sebab kalau sudah tiba masa menopause, tuh, sudah normal lagi, seperti laki-laki. Kenapa nanti ada masa haid? Ada toleransi di situ, ada kemuliaan. Nanti di bab perempuan dibahas secara terpisah. Apakah orang yang mengambil hak tanah kami berdosa hingga akhirat? Qaidah sibrin, sejengkal kau ambil, sejengkal kau ambil, quyida, dililitkan ke lehermu sab'i aradin, 7 lapis. Sejengkal kau ambil 7 lapis tanah dari lehermu. Apalagi 7 meter? Apakah keluarga anak menantu turut berdosa karena mengetahui bahwa orang tuanya telah mengambil? Ya, yang tak tahu malam ini ku beritahu. Yang pura-pura tak tahu, tak mau tahu, aku kasih tahu. Saya berniat untuk menikah. Masya Allah. Belum selesai kuliah sudah mau menikah. Tadi kan masih mau izin sholat ya, sekarang mau nikah. Ada masalah lah. Ya. Boleh menikah dengan anak kuliah? Tidak, selesaikan dulu kuliahnya, baru menikah ya. Bagaimana sedang kuliah langsung menikah? Sedang belajar kuliah, minta nikah. Selesaikan dulu pelajarannya, baru menikah. Saya berniat untuk menikah, namun mengingat abang saya belum menikah, baiknya saya meminta izin ke abang saya terlebih dahulu, atau ke orang tua terlebih dahulu, atau bagaimana langkah saya? Bicarakan yang baik, komunikasikan. Ya, syarat pernikahan itu tidak diikat dengan abang atau adik. Syarat menikah itu tercukupi syarat-syarat dan rukun nikah. Kalau terpenuhi itu semua, ya Anda berlaku kebolehan hukum itu. Tapi kadang dalam tradisi-tradisi ada hukum dalam usul fikih disebut dengan al-adatul muhakkamah. Tradisi itu kadang dipandang sebagai hukum. Nah, kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka boleh diberlakukan. Tapi kalau tradisi itu bertentangan dengan hukum syariat, maka tinggalkan tradisi, dekatkan pada hukum. Kalau yang ini tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum sebetulnya. Tinggal butuh dikomunikasikan saja. Bang, Masya Allah, Alhamdulillah Allah titipkan abang jadi abang saya, bukan abang yang lain. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Alhamdulillah saya semakin matang dalam berkehidupan, semakin kuat dalam sebagainya. Alhamdulillah bang, terima kasih. Jangan lupakan saya bang dalam bimbingan.
Siapa dulu dong? Abang, gitu kan? Masya Allah. Dan saya bersyukur dengan bimbingan abang, saya telah mendapatkan calon dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin harus mendahului abang, tapi ini pun hasil bimbingan abang, bang. Luar biasa, gitu kan? Masya Allah. Bisa kan, bang? Tolong ya. Kalau sekiranya, kalau tidak saya lakukan, saya khawatir jadi maksiat untuk saya. Tolong bimbing saya, bang. Sekiranya Allah ridha, walaupun bisa lebih dulu daripada abang, tidak bermaksud mendahului, tapi supaya abang bisa membimbing saya dengan lebih baik lagi. Mungkin dari cara inilah abang mendapatkan jodoh yang terbaik. Misal. Ya sudah, bismillah. Kamu duluan ya. Alhamdulillah. Misalnya. Sudah menikah, abang kapan? Abang kapan? Dengan Nama saya Imam Mahdi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan membawa sarang kedidi. Sudah lama saya ceramah, baru malam ini dapat surat dari Imam Mahdi. Bagaimana kita agar tidak selalu salah di mata istri, sedangkan kita sudah berusaha menjaga perasaan? Salahkah nafkah yang kita berikan terkadang kurang? Kalau cerita cukup, ibu-ibu yang dikasih 10 juta cukup? Kurang. Karena manusia ini tidak pernah merasa cukup. Makanya kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takut aghnan nas, kau akan menjadi orang yang berkecukupan. Berapa UMK Pekanbaru? Kita buka ya. 3 juta 50. Banyak orang tak percaya sekarang sama jamaah. Kita cek di Google. UMK Pekanbaru. Saya percaya sama antum. Jamaah ini kadang udah tak percaya. Sama ustaz pun orang ini tak percaya lagi. UMK Pekanbaru. Lebih percaya dia sama Google. UMK Pekanbaru naik 51.000 dari UMK 2021, maka sekarang 3 juta 49 rupiah. Beda 1 rupiah dengan antum tadi. Hebat antum. Jadi UMK-nya 3 juta. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ini mengasih 3 juta, maka bersyukurlah ibu, karena itu sudah di UMK Pekanbaru. Kalau masalah laki, di zaman sekarang laki mau sholat, mau pengajian itu sudah alhamdulillah. Laki orang lain tak pulang-pulang dari karaoke. Laki orang tak balik-balik dari keyboard tunggal. Ibu pernah dapat kiriman bini naik ke atas pentas menarik laki? Berapa banyak? Ini laki mau sembahyang, nanti jangan sampai laki itu meninggal, ibu menangis di tepi liang lahat. Saya tak 1-2 kali menengok perempuan menangis. Abang! Itu tangisan penyesalan panjang, karena dulu waktu dia hidup tak sempat berbakti. Mudah-mudahan orang jalan muslimin ini semuanya istri-istri soleh. Saya mau tanya, pasti ini kertas pertanyaan. Jika terlambat datang dalam sholat berjamaah, pertanyaan saya, kenapa Anda terlambat datang? Itu sebelum Anda bertanya. Orang lain datang tepat waktu, Anda terlambat. Kenapa? Ayo jawab tuh. Sedangkan jamaah telah di posisi tahiyat akhir. Tuh, udah mau berakhir lagi sholatnya. Orang ada Mas Asep, Mas Doni, Anda masbuk. Pas mau akhir lagi. Kemudian kita ikut duduk, bukan kita, Anda. Saya tidak ikutan. Sudah terlambat, tahiyat, ayo ngajak-ngajak kita lagi. Ya, Masya Allah. Kalau mau terlambat saja, antum gak usah ngajak-ngajak saya. Apakah tetap dapat pahala sholat berjamaahnya? Sholat berjamaah itu sepanjang Anda masuk ke dalam barisan imam. Sebelum imam salam, maka dihitung berjamaah. Jangan bikin jamaah baru. Jamaah, jangan bikin jamaah baru. Awas. Jadi sebelum imam salam, sekalipun sedang tahiyat akhir, Anda langsung takbir Allahu Akbar, kemudian Anda tahiyat.
Hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imam ruku, Anda ruku. Anda tidak kebagian Al-Fatihah, ikutkan ruku langsung. Bacaan Al-Fatihah imam sudah mewakili bacaan Al-Fatihahnya makmum. Imam tahiyat, Anda tahiyat. Jangan imam tahiyat Anda kemudian duduk nunggu imam selesai. Tidak, imam tahiyat, Anda tahiyat. Kecuali ketika imam salam, Assalamualaikum, selesai sholat. Karena sholat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi Anda masih mendapatkan berjamaah. Tapi besok-besok jangan masbuk lagi. Apakah sah sholat kita makmum jika tidak membaca Al-Fatihah? Karena saya pernah dengar pendapat bahwa sholat makmum ditanggung oleh imam. Saudara kita Iqbal dari Aceh, maka membaca Fatihah bagi makmum hukumnya 3. Menurut mazhab Hanafi makmum tak perlu baca. Dalilnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqira'atul imam qira'atul makmum. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Ini yang didengar saudara Iqbal dari Aceh. Dia baru dengar 1, yang 2 belum dia dengar. Nah, ini dengar yang kedua. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, makmum mesti baca. Karena kata Nabi, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Fatihah maka tak sah. Mazhab yang ketiga Maliki. Kata mazhab Maliki, kalau imamnya baca, makmumnya dengar, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah mendengar. Tapi kalau dia tak dengar, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, maka dia mesti baca. Jadi mudah cara ngingatnya. Hanafi mau dengar tak dengar tak perlu baca karena imam sudah baca. Mazhab Syafi'i mau dengar tak dengar wajib baca karena makmum ibadahnya ditanggung jawab sendiri. Kata Maliki, kalau solatnya dengar, makmum tak perlu baca. Tapi kalau solatnya sir, makmum baca. Inilah 3 mazhab tentang masalah bacaan Fatihah bagi. Ustadz, saya pernah mendengar di hari kiamat ada orang yang pahalanya sebesar gunung lalu hilang karena berbuat maksiat ketika sendirian. Masalahnya saya pernah belajar maksiat, masalahnya saya pernah berbuat maksiat setelah mendengar itu. Apakah saya akan hilang semua? Anda ini aneh Anda ini. Sudah tahu kalau berbuat pahala Anda hilang, dikerjakan juga. Agak aneh. Namanya jahalah ini di Quran. Quran surah ke-5, ke-4, surah ke-4 ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada perbuatan salah dengan sifat jahalah. Jahalah itu punya 2 arti. 1, tidak tahu kalau itu salah. Yang kedua, sudah tahu salah dikerjakan. Es batu ditiupin, ya. Nah, sudah tahu salah misalnya, dikerjakan juga. Sama dengan panas dipegang juga. Pak, ini teh panasnya, masa sih dipegang? Udah tahu panas dipegang. Udah tahu salah dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Nah, apakah kemudian mohon maaf pahala saya kembali? Tidak. Ketika Anda kerjakan perbuatan itu dan sadar pahala Anda akan hilang, maka seketika pahala Anda hilang. Tapi Anda punya peluang untuk bertobat. Karena ayat ini turun untuk mengajak Anda bertobat. Innamat taubah, ayo tobat. Turunlah Quran surah ke-66 ayat ke-8. Tubu taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo balik. Dengan Anda tobat, dosa Anda gugur. Gini caranya, ilustrasinya begini. Anda punya pahala nih. Banyak. Anda kerjakan maksiat. Begitu kerjakan maksiat, maaf, ini pahalanya hilang. Habis. Awas, hati-hati ya. Ya, maksiat yang dimaksudkan, maksiat yang disadari kalau mengerjakan pahala ini hilang. Awas, saya sadar kalau saya kerjakan ini pahalanya hilang. Kalau Anda sadar mengerjakan itu pahala hilang, begitu Anda kerjakan pahala hilang. Plus dosa datang. Hilang pahala, dosa datang. Ada maksiat yang saat dikerjakan, pahala tidak hilang, tapi dosa datang. Misal, maaf. Anda sholat dapat pahala. Anda mencuri misalnya. Begitu Anda mencuri, pahala sholatnya tidak hilang, cuman Anda mendapatkan dosa pencurian. Maka nanti ini akan disandingkan di hari kiamat. Kalau sholatnya misalnya cuma 50%, mencurinya 75%, masih ketutup oleh amal salahnya, maka Anda masuk neraka. Karena amal soleh Anda tidak bisa menutupi amal salah. Tapi yang ini, dia sadar berbuat salah, yang dengan salahnya pahala bisa hilang. Dia sadar itu, dan dia sengaja kerjakan. Begitu dikerjakan, pahalanya hilang, dosa muncul. Tapi pada yang begini pun, Allah masih sayang. Tobat Anda. Ketika Anda tobat, masa dosa ini digugurkan lagi, hilang dosanya. Tapi tidak bisa mengembalikan pahala yang ini. Hanya menghilangkan dosanya. Anda harus kerjakan amalan kembali untuk bisa mengembalikan pahala-pahala Anda.
Karena itulah saran saya, jangan terfikir berbuat maksiat. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika pahala Anda hilang atau akan diwafatkan oleh Allah saat itu. Ini cara yang paling bagus. Jadi kalau Anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gampang. Ada pertanyaan jemaah? Nanya Pak Ustaz. Ya, apa yang mau ditanya? Bagaimana kalau ada orang sholat tidak membaca Allahu Akbar kabiro? Tak tahu dia Allahu Akbar kabiro itu sunnah. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jadi kalau nggak dibaca sah Pak Ustaz? Sah. Betul nih Pak Ustaz. Ragu pula dia sama Ustaz. Lama-lama Ustaz itu yang ragu. Ustaz. Saking banyaknya orang yang ragu, Ustaz itu benar diragu dengan ilmu. Jadi Pak Ustaz kalau tidak Allah berkabiro sah soal kita Pak Ustaz. Betul nih sahabat. Tunggu ya, saya baca kitab dulu. Aku kan ragu pula aku yang buat itu. Dalil mengatakan setelah salam, sebelum yang membalikkan tangan kanan dan sebelah kiri membalikkan tangan kiri. Ada tak dalilnya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau ada 4 pendapat saya sebut 4. Kalau ada 3 saya sebut 3. Masalah mengangkat ada 4 pendapat. 3 ditekuk, 1 turun ke bawah. Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Syafi'i, sekali angkat. Kalau Hanafi angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Kalau Hambali angkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. 4 pendapat. Mengenai letak tangan 6 pendapat. Pertama, mazhab Hanafi dan Ambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Maliki versi 1 di atas pusat. Allahu Akbar. Maliki versi 2 lepas ke bawah. Allahu Akbar. Syafi'i versi 1 di antara pusat dan dada. Allahu Akbar. Syafi'i versi 2 di atas jantung. Allahu Akbar. Syekh Albani dalam sifat salat Nabi pas di atas dada. Allahu Akbar. 6. Tapi jangan gara-gara ini nanti dicoba 6-6-nya. Jangan nanti pas salat Jumat kena lapar. Allah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Saya menyampaikan yang saya baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi mengamalkan tetap 1. Adapun meletak tangan sampai saat ini saya belum jumpa dalilnya lagi yang buka tangan. Maka saya sampai ini tutup tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya langsung ke pertanyaan saja ya. Ustaz, saya tahun depan mau menikah. Masya Allah. Selalu ada begini. Dengan seorang akhwat. Pasti seorang akhwat, gak mungkin ikhwan. Gak mungkin. Kalau seorang ikhwan ada yang salah dari antum ya. Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya, laki-laki disebut dengan ikhwan, perempuan disebut dengan akhwat. Jadi kalau antum ikhwat pasti pasangannya akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam, ya. Ini beda. Baik. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadar Allah beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Masya Allah. Baik, nasib.
Padahal Ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Baik, luar biasa. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Ini masalahnya. Beri saya nasihat Ustadz agar saya bisa melupakan dia, agar Ana bisa fokus kembali. Allahu Akbar. Agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan hadis. Ini ujiannya. Jadi pertanyaan saya, antum pengen menghafal Quran dan hadis atau pengen menikah? Nabi Ayub alaihissalam. Antum kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Kadang-kadang kenal Nabi Ayub. Luar biasa. Tadi malam di Dumai ada yang kenal Korun. Bulan lalu di Lampung ada yang kenal Fir'aun. Masya Allah. Di Pekanbaru kenal Nabi Ayub. Luar biasa. Antum siapa sebetulnya? Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit luar biasa. Maaf, tadinya kaya, punya istri yang sangat cantik, anaknya 12. Hari yang bersamaan, hari pertama, maaf, diuji dengan harta semua habis. 1 hari. Hari kedua, anak semua meninggal. Hari ketiga, diuji dengan penyakit. Yang penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya. Tidak juga dialami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun. Beliau diuji 20 tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Kata istrinya, kalau bahasa kita, papa kan Nabi. Angkat tangan papa, mohon kepada Allah. Mintakan sembuh aja, sembuh. Apa jawab Ayub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya, Masya Allah 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Kata Ayub, nanti saja. Kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat, sama-sama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bisa bayangkan Nabi Ayub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun. Itu yang terbaik buat antum. Yang terbaik. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mendapatkan dia, dunia hilang untuk Anda. Tidak. Banyak boleh jadi itu hanya titian ajaran dari Allah supaya Anda merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf. Supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-24 ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat al-khabithatu lil-khabithin sebelumnya wal khabithuna lil-khabithat. Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Anda mau menghafal Quran, Anda mau menghafal hadis, maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadis Anda. Kalau dengan 4 tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik, tunggu. Karena yang terbaik itu lebih daripada yang mulia akan mendapatkan masa yang cukup panjang. Al-Bukhari menulis hadis 16 tahun, kitabnya abadi. Orang menulis kitab 16 hari belum tentu abadi. Jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama, sebetulnya bukan masanya yang ditunggu, tapi di balik penungguan itu bukankah di situ ada pahala? Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa, bukankah di doa itu ada pahalanya? Anda rajin tahajud, Anda bersabar, Anda bermohon, Anda istighfar. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang, tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda, hadis Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Jadi nggak usah kecewa ya, nggak usah kecewa. Baik, yang kedua, lihat kaidahnya supaya kita bisa sabar, ya, supaya bisa sabar. 2, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Kita tolong baca kalimat ini dengan baik ya. Kalau Anda sedang punya masalah, seberat apapun itu, yakinkan kata Al-Quran, tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda kecuali Anda sanggup. Jadi kalau Anda tidak sanggup, mustahil ujian ini dititipkan pada Anda. Jadi kalau Anda sekarang misal sedang punya ujian seberat apapun, itu tandanya cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup.
Makanya tidak diujikan kepada pemuda lain, cuman Anda, karena Anda yang sanggup menanggung bebannya. Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap tuh, loncat, tidak. Anda tidak. Karena cuman Anda yang mampu, bukan orang lain. Ketika Anda mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya yang diuji? Kenapa mesti saya yang mengalami? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuman kamu yang mampu. Kamu yang harus dapatkan pahalanya, yang lain tidak. Cuman Anda yang jadi pemuda yang kuat, yang lain belum tentu. Tapi nggak usah terlampau bangga, langsung pulang dari sini bikin status. Memang cuma saya yang mampu. Masya Allah. Pekerjaan. Ya. Yang ketiga, tetap ikhtiar. Quran surah 49 ayat ke-13. Jadi jangan sampai, maaf, ya, peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan, menjadikan Anda putus dalam berikhtiar. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda? Lihat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Hei manusia, kami ciptakan engkau laki-laki, ada perempuan jodohmu. Dan kami pisahkan berbeda-beda daerah. Ya, lihat syu'ub, beda daerah, RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten sampai sedunia. Kalau nggak ketemu di satu RT, cari satu RW ya. Yang nanya tadi. Kalau tidak ada satu RW, cari satu kampung. Masa nggak ada yang ketemu? Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Masa sekampung mau dinikahi? Tidak. Batas paling maksimal 4. Sekampung tidak pilih satu dari sekampung. Sekampung mau dinikahi, Masya Allah. Silahkan cari, ya. Anda tadi masih kuliah, kan? Silahkan cari. Barangkali ketemu di kampus, ya. Boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah? Tidak sedang kuliah, masa dinikahi? Pulang dulu dari situ, ya. Pulang dari kampus, baik-baik di rumah, baru nikah. Ini di kampus mau dinikahi. Ya. Cari, silahkan. Nggak ketemu misalnya, mohon maaf, ya, satu kecamatan, kabupaten. Gak ketemu, beda provinsi. Anda orang Riau, mungkin jodoh Anda ada di Jawa. Cari, ta'aruf. Gak ada di Jawa, ada di Sumatera. Gak ada Sumatera, ada di Papua. Luas. Indonesia terbentang 5.200.000 kilometer persegi luasnya. Kata Ahmad Mansur Surya Negara, pakar sejarah, dalam bukunya Api Sejarah, halaman ke-19, paragraf yang kedua, bagi 1-3, paling kanan sebelah atas. Luas Indonesia itu daratnya 2 juta kilometer persegi, lautnya 3.200.000 kilometer persegi. Daratan dan lautan, Masya Allah, 5.200.000 kilometer persegi. Masa nggak ketemu? Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ada semua. Nggak ada di Asia Tenggara, nggak ada Asia Tenggara di Asia, nggak ada Asia Amerika, nggak ada Amerika di Eropa, nggak ada Eropa di Afrika. Masa nggak ada yang cocok? Kalau tidak ada, mungkin antum ahli surga. Karena itu pun jodoh antum pun bidadari surga. Masya Allah. Tapi sebelum ke surga, baiknya menikah dulu di dunia ya. Ya, sebelum kiamat kurang 2 hari. Tuh, mic aja ada pilihan. Masa antum tidak ada? Orang sudah Samarinda, antum sama dia aja. Senam pagi untuk kesehatan, apakah bisa dapat pahala Pak Ustaz? Namun instrukturnya pakai pakaian. Tulang sendi itu kata dokter, saya di panel dengan dokter berdua. Kata Pak Dokter, Ketua Ikatan Bulan Sabit Merah Indonesia, di panel dengan saya berdua, ini tulang-tulang sendi tidak ada pori-porinya. Sedangkan kita makan dari lubang, saya makan dari lubang. Kulit makan dari lubang, pori-pori. Tulang tidak ada lubangnya. Kata si dokter, bagaimana dia bisa makan? Dengan banyak digerakkan. Allahu Akbar. Sami Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sebetulnya orang Islam yang sholat sunat banyak, dia tak perlu senam. Ini selesai. Berapa kali dia bergerak? Itu kalau waktu ruku, waktu sujud, kaki, tasyahud awal, tasyahud akhir, ditekuk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal tak pernah sakit. Imam Ahmad bin Hanbal waktu anaknya ditanya, nama anaknya Abdullah. Ahmad bin Hanbal itu kalau malam berapa rakaat sholatnya? 300 rakaat, 300 rakaat. Berapa kali dia tegak, ruku, sujud. Tapi niatnya jangan usolli sunat tahajud li sport lillahi ta'ala. Bahwa badan kita sehat, ada terkandung sport olahraga, itu bonus. Itu bonusnya dari Allah. Dibawalah pejuang GAM, Gerakan Aceh Merdeka, almarhum Abuya Daud dalam usia 80 tahun. Setelah damai Indonesia dengan GAM, dibawa dia ke Aceh,
dibawa dia ke London untuk diperiksa. Diperiksa semua organ tubuhnya, otaknya, jantungnya, buah pinggangnya, paru-parunya sehat. Dan semua di dalam itu seperti anak umur 20 tahun. Dokter-dokter di Inggris itu bingung. Tapi bedanya dengan dokter kita selalu nanya. Dia kalau bingung nanya. Orang Inggris bukan sih nanya, dia tak nanya, dia diam aja. Malam mereka pasang CCTV di kamar. Apa yang dilakukan makhluk unik ini? Casingnya 80, signalnya 20. Baru mereka bisa menjawab. Waktu malam itu dia sholat tahajud banyak sekali. Habis isya dia tidur. Tidur paling berkualitas habis isya. Jam 1 dia bangun. Bersih, berwudu. Sujud, tekuk. Semua sehat walafiat. Sedangkan orang yang senam itu belum tentu sehat. Banyak yang lehernya tak bergerak. Teng. Tak ada bergerak. Apa pun tak. Yang bergerak biji matanya tengok. Bukan makin sehat. Bukan makin sehat itu. Terus terang itu tak sehat. Badan tak sehat, otak makin kotor. Orang kalau terlalu banyak melihat perempuan cantik di luar, maka dia akan melihat istrinya jelek. Hati-hati. Kalau terlalu banyak dia melihat perempuan seksi di luar, dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya jelek. Makanya muncul istilah menitik air liur menengok istri orang, menitik air mata menengok istri orang. Bila imam salah dalam gerakan sholat, yang seharusnya tahiyat akhir imamnya berdiri, kemudian makmum sudah menegur imam dengan membaca subhanallah, dan imam sudah kembali duduk tahiyat akhir. Apakah dengan kekeluaran imam harus melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi berlaku ketika kurang disempurnakan atau berlebih. Ini berlebih gerakan. Dia sudah tegak, lalu dia duduk lagi. Kalau dia laksanakan sujud sahwi, baik. Andai dia tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Pernahkah Nabi keliru? Pernah. Buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaitan. Nabi salat zuhur 2 rakaat. 2 rakaat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah ada wahyu turun? Tidak. Kenapa zuhur 2 rakaat? 2 tadi ya? Iya. Nabi tambah 2 lagi. Setelah 2 rakaat dia sujud sahwi. Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bacaannya mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Tapi mazhab yang lain bacaannya sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 2 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau imam sujud, makmum ikut sujud. Yang salah kan dia, Pak Ustaz. Kenapa saya ikut? Begitulah resikonya kalau ikut imam salah. Tentang masalah sujud sahwi. Sujud itu berapa? 3. Sujud syukur dapat nikmat, sujud sahwi ketika terlupa menambah atau mengurangi, yang ketiga sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani, kelas 3 SD. Masya Allah, luar biasa. Kelas 3 SD mau bertanya sampai diketik lagi, luar biasa. Ini serius ya. Semoga Dinda diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah dalam salat saya diajari salawatnya tidak pakai Sayyidina. Di tempat ngaji saya diajari pakai Sayyidina. Manakah yang betul Ustaz? Dalam salat iftitahnya ada yang pakai inni wajjahtu, ada yang langsung wajjahtu. Mana yang betul Ustaz? Baik, apakah inni wajjahtu ataukah wajjahtu atau yang tidak pakai wajah? Baik, mana di antaranya? Ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di YouTube, bisa dilihat. Tentang masalah Sayyidina itu dibagi pada 2 bagian. 2 bagian di luar sholat. Yang pertama, ada hadis-hadis Nabi yang menyuruh para sahabat dengan kalimat Sayyidina. Abu Bakar dipakai Sayyid, Umar disebut Sayyidul Qaum, dihormati. Tapi ada juga hadis-hadis yang Nabi menolak dipanggil Sayyid. Ketika datang seseorang menyebut Sayyid, Sayyid, kata Nabi, jangan panggil saya itu. Saya tidak ingin diangkat seperti Isa. Tapi Anda harus baca hadis dengan ilmu hadis. Teman-teman sekalian,
ketika kita baca dengan ilmu hadis, kalimat sayyid itu asalnya netral. Panggilan kehormatan bapak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Mister. Dalam bahasa Indonesia bapak. Ya. Anda misalnya lewat Pak Camat, begitu lewat Anda panggil Camat, Camat sini gitu kan. Bagaimana perasaan Pak Camat? Baik, Bupati lewat, begitu lewat, Bupati, Bupati sini. Masya Allah. Saya bukan Bupati, saya Papati. Masya Allah kan. Tayyib. Ada kalimat-kalimat di situ. Kiai lewat, Ketua MUI lewat, Anda panggil misalnya dengan nama orangnya langsung. Maka di Arab itu ada ungkapan kehormatan namanya Sayyid. Perempuannya Sayyidah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, itu normal biasa. Sama dengan saya panggil Anda Bapak, Tuan, Nyonya, dan sebagainya. Maka Umar dipanggil oleh Nabi Sayyidu Qaumi, pemimpin kaumnya, yang dihormati di kaumnya. Abu Bakar disebut Sayyidu Qaumi, yang dihormati dalam kaumnya. Baik, Nabi disebut Sayyidul Anbiya, Jumat disebut Sayyidul Ayyam, Sayyid. Nah, orang tadi, kenapa Nabi tidak berkenan dipanggil dengan Sayyid oleh orang tadi? Karena orang tadi berniat mengkultuskan Nabi. Ingin cari muka di hadapan Nabi. Seakan-akan ingin diperhatikan oleh Nabi lebih daripada orang lainnya. Maka dia panggil Sayyid, 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 tapi ingin mengkultuskan Nabi. Nah, Nabi menolak, bukan menolak dipanggil Sayyidnya, tapi menolak dikultuskan. Sehingga seperti Nabi Isa nanti nasibnya bagaimana dikultuskan oleh umatnya. Jadi kalau Anda ingin memanggil kalimat Sayyid dalam konteks untuk kehormatan, itu nggak ada masalah. Saya tinggal di Mekah, bolak-balik juga ke Madinah, beberapa tempat yang lain. Orang Madinah, orang Mekah biasa, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu biasa saja. Anda coba lihat di tulisan-tulisan di jalan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, biasa saja. Ya, tapi kalau Anda ingin mengkultuskan dengan menggunakan kalimat Sayyid, itu yang dilarang. Sedangkan dalam sholat, kalau saya lebih pada pendapat tidak menggunakan kalimat Sayyid dalam sholat. Karena kalimat sholat itu dengan bacaan dan gerakannya diikut dan diikat oleh hadis Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti persis melihat saya salat. Sedangkan dalam salat kita diajarkan tahiyat dan salawat tidak menggunakan sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya pribadi mencukupkan pada kalimat Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu menurut saya lebih kuat. Karena salat itu mengacu pada kaidah ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau di luar salat itu muamalah masih ringan di situ. Masih ringan, tidak ada dalil kuat yang mengikatnya. Ketentuan dalam usul fikih, jika ada yang khusus, maka khusus ini takhsis kepada yang ta'mim. Yang umum ditaksis oleh yang khusus. Dalam salat tidak ada kalimat sayyidina yang diajarkan oleh Nabi. Maka dari situlah saya lebih cenderung kepada kalimat Allahumma salli ala Muhammad tanpa sayyidina. Sepakat? Baik. Kalau Anda ingin sepakat silakan. Kalau tidak, ya mungkin cari dalil lain yang lebih menenangkan. Inni wajjahtu dan wajjahtu. Dua-duanya ada. Yang wajjahtu tanpa ini di hadis Muslim nomor hadis 1848. Hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pakai ini ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tapi saya mau bacakan hadisnya. Yang tidak pakai ini berikut bunyi hadisnya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya hadis. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftah dengan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya hadis. Sedangkan yang pakai ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau sampaikan qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali menyembelih hewan kurban, aqbala al-qibla, menghadapkan hewannya ke arah kiblat, sunnah pertama. Nanti mohon maaf ya, kalau akan menyembelih hewan kurban, sunnah pertamanya hadapkan hewannya ke kiblat, jangan asal sembelih. Thumma qala Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Kemudian tujukan untuk siapa hewan kurban itu. Kalau perorangan sebutkan, seperti Nabi mengatakan ini kurban untuk Muhammad. Untuk satu keluarga boleh Allahumma min ali Muhammad, dari keluarga besar Muhammad. Jadi mohon maaf ya, ini kalau Anda rizkinya banyak, misal di rumah ada 5 orang, setiap orang Anda ingin korbankan 1 ekor, boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau rizki Anda 1 hewan, jangan paksakan sambil diundi. Cukup 1 hewan untuk 1 keluarga. Keluarga besar Adi Hidayat 1 kambing, maka 1 kambing itu mencakup saya, istri saya, dan 2 anak saya.
Tadi bukan 2 putra ya, 1 putra 1 putri. Mencakup seluruhnya, cukup 1 hewan untuk semua keluarga. Sah. Jadi tidak perlu gantian. Kakak, ini adik dulu ya tahun ini, kakak tahun depannya. Wah ya nggak mau, kakak juga pengen kurban. Adik dulu, kakak dulu. Ya udah kita undi saja. Diundi cokok keluar kakek. Masya Allah. Kakak tidak, adik tidak gitu kan? Nggak usah antum sebutkan aja nama keluarga besarnya, selesai. 3, umat Muhammad. Umat Muhammad diantaranya menunjuk kepada seseorang yang telah tiada. Sah. Karena ketika Nabi menyebut umat, itu mencakup semua umat Nabi baik yang masih hidup ataupun wafat. Dalilnya di situ menunjuk pada 2 bagian. Berkurban bagi yang tidak mampu. 1. Di Anda kalau misalnya mampu, ada orang lain tidak mampu, boleh Anda berikan hewannya. Hadiahkan kepada orang itu untuk kurban dia. Boleh. Seperti Nabi berkurban untuk umatnya. Yang kedua, kurban untuk orang yang sudah tidak ada. Sah. Ulama sepakat di sini. Hanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan diikat dengan syarat wasiat. Kalau ada wasiat lakukan, kalau tidak perlu dikerjakan. Tapi jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat karena hadisnya tidak menyebut wasiat. Sunnah yang selanjutnya, thumma qala bismillahi Allahu akbar. Sembelih ucapkan bismillahi Allahu akbar. Baru sembelih. Dan ingat ya, kalimat sembelihannya itu seketika. Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Ketika Anda akan sembelih, baguskan sembelihan. Dzabha seketika. Jadi bukan menggolok berkali-kali. Ya, ditolong dipelajari ya. Di begitu akan sembelih seketika, set sekali, sudah. Supaya tidak membuat hewannya merasa kesakitan. Jadi bukan berkali-kali begini. Ya, coba dipelajari itu ya, cari urat yang baik. Jadi begitu, kemudian Anda sembelih seketika. Makanya kata Nabi, jika Anda ingin menyembelih, tajamkan pisaunya asah. Dan itu pun Masya Allah, saking kasihnya Nabi pada hewan. Dikatakan, jangan lakukan depan hewannya. Jadi kalau Anda ingin mengasah pisau nanti saat kurban, jangan Anda majukan hewannya, melihat pisaunya diasah. Kandidat selanjutnya, sambil begini, sabar ya, sabar. Itu salah. 4. Begitu selesai, Anda menghadap kiblat. Lalu Anda ucapkan, lihat kalimatnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya hadis. Sepanjang penelitian kami dari hadis-hadis yang ada dari sahih sampai dengan palsu, maaf, kalimat inni wajjahtu itu hanya disebutkan dalam 2 hal. 1 bagi yang selesai lontar jumrah menghadap ke kiblat, yang kedua bagi yang selesai menyembelih hewan kurban. Adapun dalam sholat yang kami temukan kalimat wajjahtu tidak menggunakan inni, tapi langsung wajjahtu. Ustadz, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu menggunakan ini, karena sekali lagi kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalaulah kalimat ini bisa digunakan, maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekannya. Kalimat ini dihadirkan karena kalimat Nabi Ibrahim pernah mengucapkan itu di Quran surah ke-6 ayat 76 sampai 80. Ketika beliau melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang tidak menemukan Allah, maka beliau katakan inni wajjahtu. Tapi itu bukan dalam konteks sholat, dalam pencarian kepada Allah. Jelas ya? Maka kalau Anda tanya mana yang paling kuat, saya pribadi berpendapat yang paling kuat yang tidak menggunakan ini.